Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Cahyani, NIM 20317171065 dari kelas MI 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang form processing dan form validation. Form merupakan salah satu fitur terpenting di sebuah web, yang sekaligus paling kompleks karena melibatkan banyak hal, mulai dari perancangan form, desain tampilan, proses penerimaan data, validasi inputan form, hingga menyimpan data hasil form ke dalam database. Untungnya, Laravel sudah menyiapkan berbagai komponen untuk memudahkan kita dalam mengelola form. Kemudian kita akan membahas tentang cara pembuatan form. Pertama, kita buka file root pada web.php. Kemudian kita tambahkan kode program ini. Root get /index mahasiswa controller class index. Kemudian kita buat pada mahasiswa controller.php kita buat sebuah metode bernama index. Isi dari metode index hanya satu baris saja, yakni perintah untuk menampilkan view form pendaftaran. View ini belum ada sebelumnya, sehingga kita harus membuat form pendaftaran.get.php. Kemudian kita membuat file pada view dengan nama form pendaftaran.get.php. Lalu kita tambahkan kode programnya seperti berikut ini. Setelah itu, kita akses pada web browser, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita coba untuk mengisikan formnya. Lalu kita klik daftar ini. Nah, tampilannya akan error. Ini karena root untuk alamat proses form belum tersedia. Namun, perhatikan pada bagian URL-nya, terdapat tambahan query string karena data form dikirim menggunakan metode get. Data inilah yang harus kita tangkap untuk bisa memproses nilai form. Lalu untuk membuat ini, kita buka root-nya, lalu kita tambahkan root get process form mahasiswa controller class process form. Kemudian pada mahasiswa controller kita tambahkan metode public function process form
kita tambahkan kode request di dalam argumen method process form merupakan tipe hint khusus yang dipakai Laravel untuk menerapkan teknik yang disebut sebagai dependency injection. Kemudian kita akses metode ini pada web. Nah, kita isi datanya dengan sembarang, lalu kita klik daftar. Inilah isi dari request object. Cukup banyak data yang tersimpan, salah satunya tab plus request yang berisi parameter. Di dalamnya bisa terlihat semua nilai inputan form. Proses dump request ini sebaiknya menjadi hal pertama yang Anda lakukan untuk sekedar memastikan bahwa nilai form memang sudah diterima Laravel. Di dalam controller, variabel request inilah yang akan kita pakai untuk mengambil nilai inputan form. Laravel menyediakan berbagai cara, salah satunya dengan menulis nama inputan form sebagai properti dari nilai variabel request. Kemudian kita modifikasi lagi proses formnya agar bisa menampilkan datanya. Kode programnya seperti berikut. Kemudian kita refresh halaman ini. Nah, tampilannya akan seperti berikut. Kemudian kita akan membahas tentang post request dan CRFS token. Kita sudah bisa mengakses nilai form, namun inputan form tersebut dikirim menggunakan metode get. Metode get sebaiknya dipakai untuk form yang mengambil sesuatu atau get dari database, seperti form pencarian. Untuk form yang mengirim data dengan tujuan diinputkan ke dalam database atau memiliki data sensitif seperti password, sebaiknya memakai metode post. Untuk mengubah form pendaftaran agar diproses dengan metode post, kita perlu memodifikasi beberapa baris kode program. Pertama, nilai atribut metode dari tag form yang ada di dalam form pendaftaran.blade.php harus diubah menjadi post. Kemudian pada root-nya kita ubah dari yang get menjadi post.
Kemudian kita inputkan data sembarang. Lalu kita klik daftar. Akan tampil halaman error 419 page expired. Error ini disebabkan karena jika form dikirim menggunakan metode POST, Laravel butuh sebuah CSRF token. CSRF adalah singkatan dari Cross-Site Request Forgery, yakni sebuah celah keamanan dengan cara mengirim form yang nilainya sudah dimanipulasi. Cara untuk menggunakan CSRF token ini sangat sederhana. Dengan kita tambahkan perintah add CSRF ke dalam tag form di dalam view form pendaftaran. Kita tambahkan di bawah sini add CSRF, lalu kita save. Kemudian kita buka halaman formnya, kita refresh dulu. Kita buka source code-nya. Di baris tempat kita menulis perintah add CSRF akan berganti dengan sebuah tag input type hidden name token yang berisi value berupa karakter acak. Inilah cara yang dipakai Laravel untuk menghindari celah keamanan CSRF. Kemudian kita inputkan lagi. Kita inputkan data. Maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian proses yang tidak kalah penting yakni validasi. Validasi adalah proses pemeriksaan inputan form agar sesuai dengan data yang kita inginkan. Misalnya NIM harus terdiri dari 8 digit. Nama tidak boleh kosong, alamat email harus sesuai dengan format sebuah email, dan seterusnya. Syarat untuk proses validasi ini sangat beragam, mulai dari yang sederhana seperti contoh di atas sampai yang rumit seperti pemeriksaan apakah nomor NIM yang sama sudah ada di database atau belum. Untungnya Laravel sudah menyediakan besar metode validasi ini. Yang kita perlukan hanya menulis keyword untuk syarat yang sesuai. Proses validasi di Laravel juga bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satu yang paling mudah adalah memanggil metode validate dari request object. Langkah pertama untuk proses validasi yaitu kita modifikasi metode process form dengan tambahan validasi.
Nah, kode programnya seperti ini. Di baris ke-24 ini, saya menjalankan metode request validate. Sebagai argumen dari metode ini adalah sebuah associative array yang berisi syarat validasi. Hasil proses validasi kemudian disimpan ke dalam variabel @validate valid data. Format penulisan syarat validasi adalah sebagai berikut: nama inputan form, syarat 1, 2, syarat 3, dan seterusnya. Dalam contoh ini, semua inputan form kecuali alamat memiliki syarat required yang artinya tidak boleh kosong. Syarat size 8 untuk NIM berarti nilai inputan NIM harus berisi persis 8 digit karakter. Syarat min 3, max 50 untuk nama artinya inputan nama harus berisi minimal 3 karakter dan maksimal 50 karakter. Syarat email berarti inputan email harus sesuai dengan format email seperti karakter @ dan nama domain. Serta syarat in PL untuk inputan jenis kelamin, artinya nilai yang dikirim haruslah salah satu dari karakter P atau L. Kemudian kita buka lagi formnya. Ini kita isi sesuai dengan requirement tadi. NIM-nya 8, lalu nama untuk namanya minimal 3 karakter, maksimal 50. Untuk emailnya harus ada @ dan juga alamat domain. Jenis kelaminnya bisa dipilih perempuan atau laki-laki. Lalu kita klik daftar. Tidak ada masalah, semua data yang terdapat di array validate data sudah bisa diakses. Kemudian kita coba input ulang. Kita ganti dengan nama yang dengan syarat yang salah, tidak sesuai dengan syarat tadi. Kita isi NIM-nya berisi 6. Untuk namanya kita coba pakai 2 saja ini. Lalu emailnya kita coba klik daftar. Hasilnya, halaman form seolah-olah refresh. Tidak ada hasil inputan yang tampil dan juga tidak ada pesan error. Sebenarnya, halaman form ini sudah mengalami proses redirect. Ketika form disubmit, semua nilai inputan form akan dikirim dan diproses oleh halaman localhost 8000/process form. Namun karena ada data yang tidak lolos validasi, Laravel secara otomatis akan meredirect kembali ke halaman asal form. Selanjutnya yaitu pesan error terpisah.
Laravel juga menyediakan cara jika kita ingin menampilkan pesan error untuk inputan tertentu saja, yakni terpisah untuk setiap inputan form. Sebagai contoh, untuk menampilkan pesan error untuk name bisa menggunakan kode @error, name, lalu message, dan @error. Perintah @error merupakan perintah khusus Blade yang dipakai untuk memeriksa apakah terdapat error untuk inputan yang ditulis sebagai argumen. Jika ada error, blok kode program bisa mengakses variabel @message yang hanya berisi pesan error untuk inputan itu saja. Pertama, kita akan memodifikasi file form pendaftaran .blade.php. Singkat waktu. Nah, pada setiap bagian akan menampilkan pesan error. Kita tambahkan @error, name, div class, text danger, message, and error. Ini kita kasih ke semuanya, kode programnya seperti ini. Lalu, ketika kita mencoba menginputkan data yang tidak sesuai requirement, tampilannya akan terdapat pesan error. Seperti ini. Kemudian yaitu validator kelas. Alur bahasan form processing dan form validation sebenarnya sudah selesai, di mana kita telah mempelajari cara mengirim data form. Sebagai alternatif, proses validasi bisa juga dibuat menggunakan validator kelas, yakni sebuah paket yang berada di Illuminate Support Packet Validator. Kelas validator dipakai jika kita ingin memiliki kontrol terlebih terhadap setiap proses yang terjadi, salah satunya membuat pesan error sendiri. Kita tambahkan root baru. Tambahkan root process form validator, metodenya proses form validator. Kemudian nilai atribut action tag form di dalam view form pendaftaran kita modifikasi. Lalu pada mahasiswa controller kita tambahkan metode proses form validator. Di baris ke-42 ini, saya menjalankan metode validator
2 make yang hasilnya ditampung ke dalam variabel validator. Variabel validator ini akan berisi sebuah objek dari validator class. Sebagai argumen pertama dari metode validator make adalah hasil dari pemanggilan request all. Metode request all mengembalikan sebuah associative array yang berisi pasangan nama inputan form beserta nilainya. Nilai-nilai yang akan divalidasi oleh validator class. Sebagai argumen kedua diisi dengan associative array dari syarat validasi. Penulisan array ini sama persis seperti syarat validasi pada contoh kita yang menggunakan request validate. Argumen ketiga berupa associative array yang berisi pesan error. Sebagai key dari array ini adalah nama syarat validasi dan nilainya berupa teks dari pesan error yang ingin ditampilkan. Jangan lupa di atasnya kita beri use illuminate super package validator. Kemudian kita save, lalu kita coba akses halaman form, lalu kita coba untuk input beberapa data yang salah. Nah, tampilannya akan seperti berikut. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.